Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, semoga pada hari ini kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan dan diberi kenikmatan yang tidak henti-hentinya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang wujud Allah, sifat Allah, nama Allah yang sering kita ketahui atau kita baca di beberapa referensi. Itu Allah itu digambarkan sebagai sebuah wujud yang memiliki sifat dan nama. Jadi sifat dan nama merupakan predikat bagi wujud Allah, yang sifat dan nama itu sering kita ambil dari banyak referensi. Ada yang menyebutnya banyak, jadi nama Allah itu banyak sehingga Allah itu katanya banyak, sifat Allah itu banyak sehingga ada mengatakan Allah itu juga banyak. Beberapa pemahaman itu hampir tidak kita bisa konfirmasi sebagai sebuah kebenaran dalam tauhid kita. Ya, hari ini kita akan menjelaskan metode bagaimana sebenarnya kita itu memahami tentang wujud, sifat, nama Allah dan perbuatan Allah, termasuk bagaimana kita memahaminya. Kalau Allah itu adalah wujud, nah terus yang maha mengasihani, maha menyayangi, yang maha melihat itu bagaimana posisinya? Apakah itu juga wujud? Artinya kalau Allah itu wujud dan dikatakan juga nama-nama itu wujud, berarti Allah itu tidak esa dong kalau begitu kan? Karena ada yang maha mengetahui, ada yang maha mengasihi, ada yang maha melihat, itu pun juga banyak berarti kan begitu. Jadi itu pemahaman yang perlu kita luruskan. Jadi tauhid itu mengakui bahwa Allah itu ahad. Ahad itu artinya apa? Artinya ahad itu artinya mutlak, absolut. Absolut, mutlak, absolut, ini ahad. Atau kita katakan bahasa mudanya esa ya, esa ya, jadi atau satu lah ya, biar tidak rumit. Tetapi satu ini tentu bukan dengan satu yang kita pahami seperti satu penghapus, satu ini marker, tidak begitu. Tapi satu dalam arti nanti kita bahas. Jadi kita kaji mendalam dari pandangan filsafat ya. Jadi Allah itu memiliki sifat nafs, yaitu wujud. Wujud itu selain dari sifat juga sebagai wujud. Jadi wujud Allah itu ya wujud. Seperti ini kan, ini wujud penghapus, ini wujud penghapus. Ini juga marker, juga wujud seperti ini. Nah, ketika kita menyebut sesuatu itu wujud, artinya sebuah wujud itu memiliki dirinya sendiri, yaitu sisi lain dari wujud adalah tidak wujud. Kok begitu? Kita jelaskan, misalkan begini ya, ini penghapus ya. Di sini ada penghapus wujud kan, ini wujud penghapus ya. Kita pindah ke sini. Di sini tidak ada penghapus. Berarti tidak ada penghapus itu adalah wujud penghapus itu sendiri. Cuma di sini wujudnya tidak wujud. Maka tidak wujud ini adalah wujud penghapus.
Di mana itu wujudnya? Wujudnya ada dari sisi bendanya itu ada di sini, tetapi dalam pikiran manusia di sini ada wujud penghapus, tetapi tidak ada secara fisik penghapusnya. Jadi tidak ada penghapus di sini adalah wujud sisi lain dari sebuah wujud penghapus. Paham nggak ini? Ya, dipahami ya. Baik, ini saya ambil piring ini ya. Contoh lain piring saja ya. Piring. Biar tidak membingungkan nanti saya taruh marker di atas piring. Ini marker ya di atas piring ya. Jadi ketika kita menyebut ada marker di atas piring, ini wujud. Kita ambil di atas piring tidak ada marker. Berarti tidak ada itu adalah diri marker sendiri yang tidak ada. Ini kaidah dasar filsafat memahami wujud. Wujud itu adalah bahasa maupun keadaan, bahasa itu maksudnya ilmu maupun keadaan dirinya sendiri, itu wujud. Dan tidak wujud itu pun keadaan dari wujud itu sendiri. Di atas piring sekarang tidak ada marker, berarti tidak ada marker itu adalah wujud lain dari marker. Apa bentuknya? Tidak ada. Jadi tidak ada marker itu adalah wujud lain dari marker. Gini ya, misalkan saya gambarkan sebuah buah ya, ini buah pir ya. Ini buah pir kan. Ada gambar buah pir. Saya hapus. Sekarang ada nggak? Nggak ada, tidak ada. Tidak ada gambar buah pir. Berarti tidak ada. Itu adalah sisi lain dari adanya buah pir itu sendiri. Jadi tidak ada itu sisi lain dari sebuah ada. Melekat sifatnya, tidak ada itu melekat pada sebuah ada itu sendiri. Jadi tidak ada itu ada. Tidak ada itu ada di dalam sebuah yang ada. Tidak ada itu ada di dalam sebuah yang ada. Tidak wujud itu wujud di dalam sebuah yang wujud. Berikutnya, artinya kita mutlak ya, paham dulu mutlak. Mutlak ya. Ini mutlak. Berarti ketika kita menyebutnya sesuatu itu mutlak, sesuatu yang mutlak itu sendiri memiliki sisi lain, itu tidak ada yang mutlak. Tidak ada. Bukan tidak mutlak ya, tidak ada. Saya katakan bukan tidak mutlak, tetapi tidak ada yang mutlak. Nah, tidak ada yang mutlak itu adalah diri mutlak itu sendiri dari sudut pemahaman luar. Jadi tidak ada itu adalah aspek luar dari sebuah sisi yang wujud. Ini kan tidak ada itu aspek luar kan. Kita yang melihat, kita yang menilai, kita yang berpersepsi sesuatu itu tidak ada itu kita. Jadi tidak ada itu adalah wujud lain dari sebuah ada. Ini penghapus di sini ada di atas piring. Penghapus di atas piring, kita ambil penghapusnya. Tidak ada penghapus di atas piring. Yang mengatakan tidak ada itu kita. Jadi tidak ada itu adalah sisi lain dari sebuah adanya penghapus. Penghapusnya secara dirinya sendiri itu ada, tetapi diri kita menilai sebuah penghapus tidak ada. Jadi tidak ada penghapus itu adalah diri penghapus sendiri. Cuma dia tidak ada. Begitu ya. Pemahaman, jadi pemahaman memahami tidak ada penghapus itu adalah kita yang mengatakan tidak ada. Jadi tidak ada itu ada nggak ada?
Ada di mana? Di dalam pengetahuan yang di luar penghapus. Jadi tidak ada penghapus, itu wujud di mana? Di dalam pengetahuan kita yang tidak ada penghapus. Ini di sini saya sembunyikan penghapusnya ya. Berarti penghapus sendiri itu wujud. Tidak ada penghapus juga wujud di mana? Dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita. Nah, ketika sebuah ketiadaan itu tidak ada, tidak difikirkan, tetap dia itu juga ada. Di mana? Di dalam diri penghapus yang ada itu sendiri. Jadi penghapus ini ada, tetapi pada waktu yang sama dia juga punya sifat keadaan tidak ada penghapus itu. Jadi penghapus diri itu ada, tapi tidak ada. Penghapusnya itu sendiri ada, tetapi tidak ada. Yang tidak ada itu di dirinya sendiri. Untuk meneguhkan, menyebutkan sebuah ada, itu butuh sebuah penguat. Maka tidak ada itu adalah untuk mengadakan diri yang ada. Jadi tidak ada penghapus itu untuk menguatkan adanya penghapus. Seperti saya pernah menyampaikan, la ilaha illallah itu tidak ada itu wujud. Tidak ada Tuhan itu wujud. Kecuali Allah wujud juga. Jadi Allah itu punya pendamping yang namanya tidak ada. Itu pendampingnya tidak ada Tuhan itu dalam pengetahuan kita itu adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada itu wujud. Jadi tidak ada Tuhan itu wujud kecuali Allah, wujud Allah. Jadi Allah difahami sebagai wujud, di sampingnya ada tidak ada Tuhan untuk menguatkan sebuah wujud Allah. Jadi ini adalah dasar pertama kita memahami tauhid. Kalau kita nggak memahami tentang itu, maka tauhid kita itu dipertanyakan, masih dipertanyakan. Itu bukan keliru, maksudnya perlu pengembangan pengetahuan, perlu diketahui, perlu mengetahui lah, perlu diketahui. Ini itu perlu diketahui, dan kita juga harus mengetahui, karena kalau tidak mengetahui kita akan gampang terombang-ambing oleh sebuah keadaan, membenarkan sesuatu yang tidak benar. Contoh, Tuhan itu banyak, satu dalam banyak, satu dalam banyak. Ini kan apa-apa, ini bukan tauhid. Itu bukan tauhid, tidak bisa dikatakan begitu. Atau banyak dalam satu, banyak tapi satu, Pak. Nah, ini kan tidak jelas kan? Ini juga tidak jelas. Satu itu adalah satu, banyak itu banyak. Tidak bisa kita mengatakan satu dalam banyak atau banyak dalam satu. Itu esa, tidak bisa begitu. Itu bukan esa, tapi banyak. Itu berarti dia punya sekutu. Berarti kita itu sudah mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kalau kita mengatakan satu dalam banyak maupun banyak dalam satu, ini keliru, pemahaman yang keliru. Dan lantas di mana kita cara memahami betul? Begini, tadi kita sudah paham tentang itu ya, tentang filsafat ada ya. Jadi apakah itu ada, apakah itu tidak, itu sudah kita pahami tadi ya. Kita anggap sudah paham ya. Nah, berikutnya kita sambung ya. Kita sambung, harus kita paham dulu. Kalau kita mau paham semua ya kita pahami dulu filosofi wujud, filsafat wujud itu apa, harus kita paham. Kalau nggak paham ya nanti bingung kan, nanti bingung semua urutannya. Itu paham sih gue ya, paham dulu baru kita sambung bawahnya biar paham itu terurut dan terstruktur. Salah satu di antara kita, karena kita tidak paham tentang filsafat wujud, kita akan bawahnya itu kita akan kacau, karena ini akan terbentuk sebuah struktur begini, itu terus sampai ke bawah. Itu paham dulu ini ya, ini filsafat. Di sini kita harus paham, di sini kita harus paham filsafat wujud.
Terus kalau nggak paham akan ruwet nanti ya, akan di sini tidak terstruktur akhirnya berpikirnya, cara berpikirnya itu tidak terstruktur. Ini akan memudahkan pemahaman yang gonjang-ganjing, tidak stabil ya. Ini perlu difahami dulu filsafat wujud. Nah berikutnya kita sambung berikutnya, materi berikutnya tadi yang saya sampaikan itu tentang apa namanya? Tentang wujud Allah, sifat nama Allah serta perbuatan Allah ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan tentang filsafat wujud. Kita tahu ketika sesuatu itu wujud berarti sesuatu itu juga memiliki tidak wujud. Ketika sesuatu itu wujud, jika sesuatu itu wujud, maka wujudnya sendiri memiliki sebuah tidak wujud. Jika sesuatu itu wujud, maka sesuatu itu sendiri memiliki sisi dirinya sendiri, yaitu tidak wujud. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa ini wujud. Untuk menegaskan bahwa ini sebuahnya benda itu wujud, sesuatu itu wujud. Untuk menegaskan bahwa sesuatu itu wujud, maka yang tidak wujud pun itu berarti wujud. Di mana? Nah, nanti kita bahas di mana wujudnya. Ketika mengatakan tidak wujud itu wujud dalam ketidakwujudan. Jadi tidak wujud itu adalah wujud dalam ketidakwujudan. Wujud itu disebut wujud jika dirinya sendiri memiliki sisi lain yang namanya tidak wujud. Jadi tidak wujud itu adalah wujudnya sendiri, milik yang wujud. Di mana ini wujudnya? Wujud tidak wujud itu di dalam ketidakwujudan dirinya sendiri. Jadi tidak wujud itu adalah wujud. Bagaimana? Di mana wujudnya? Di dalam ketidakwujudan sendiri. Jadi tidak wujud itu wujud di dalam ketidakwujudannya sendiri. Tidak ada itu ada. Di mana? Pada ketidakadaannya itu. Jadi tidak ada itu ada sebagai sesuatu yang tidak ada. Tidak ada itu ada sebagai sesuatu yang tidak ada. Uang tidak ada kok ada, Pak? Pak D, Pak Le. Iya, karena untuk menegaskan yang wujud itu wujud, maka ini tidak itu wujud. Kalau ini nggak wujud, nggak ada dalam arti nggak ada secara mutlak, yo ini nggak ada kan? Bagaimana mengatakan ini ada, uang ini nggak ada? Bagaimana kita bilang penghapus ini ada, uang dia tidak pernah tidak ada, itu loh. Bagaimana kita mengatakan piring ini ada, wong piring ini tidak pernah tidak ada. Jadi harus difahami dulu yang namanya ada itu adalah untuk menyebut sesuatu yang pernah, atau lebih mudah kita katakan tidak ada. Jadi sesuatu ada dikatakan ada karena dia pernah mengalami keadaan tidak ada. Apakah Tuhan begitu? Allah pernah tidak ada? Nah, ini yang kita perlu jelaskan. Nah, kita mengatakan itu adalah wujud terbatas tadi itu. Nah, ketika kita mengatakan sesuatu yang mutlak, absolut, maka keadaannya itu mutlak, ketidakadaannya juga mutlak. Jadi dalam kemutlakannya itu juga ada yang tidak mutlak dalam kemutlakannya. Jadi kemutlakan itu untuk menegaskan sesuatu itu mutlak.
maka yang menegaskan itu adalah dirinya sendiri, yaitu apa? Tidak ada yang mutlak. Jadi mutlak ini tidak ada ya, ada mutlak, tidak ada mutlak. Ini untuk menegaskan ini, maka dia memiliki tidak ada yang mutlak. Sesuatu yang mutlak, maka diri yang mutlak itu memiliki sisi lain, diri sendiri, yaitu tidak mutlak. Tetapi di mana ini tidak ada yang mutlak ini? Ya dalam tidak adanya itu. Sesuatu yang mutlak itu memiliki diri lain dari dirinya sendiri, yaitu tidak mutlak. Nah, yang tidak mutlak itu bagaimana? Tidak ada. Jadi yang tidak mutlak itu tidak ada. Tidak ada itu di mana? Wujud dalam ketidakadaannya. Nah, sambung kita tentang wujud dan nama-nama Allah. Tadi sudah paham ini ya. Ini kalau nggak paham ini akan kacau. Nanti turunan dari pemikiran kita. Kalau kita harus memahami dulu tentang filsafat wujud, baru kita bisa memahami wujud Allah, bagaimana sifat itu di mana, itu kita paham. Nah, sekarang kita membahas tentang wujud Allah ya. Jadi Allah memiliki beraneka macam sifat, nama, atau kita katakan perbuatan ya. Perbuatan pertama kita gampang aja. Inilah ini yang DLL, ada mungkin yang lain saya nggak tahu ya kalau itu, yang ini yang ditahu adalah ahli ilmu kalam. Jadi ini Allah ya. Nah, ini di mana ini posisinya? Nah, kita bisa menjelaskan menggunakan metode matematika, yaitu 1 ini adalah Allah, sedangkan 0 ini adalah sifat, nama, perbuatan, dan itu 0, tidak ada maksudnya. Ini ada, ini tidak ada. Loh, berarti Allah nggak punya sifat melihat, sifat mendengar, sifat berbicara. Wujud, jadi ketidakadaan itu wujud. Artinya wujud, berarti Allah kan sifatnya mendengar. Mendengar itu sesuatu yang wujud. Dia, tapi sifat itu tidak punya diri, itu loh, tidak punya diri. Yang diri di mana? Diri di sini. Allah, diri Allah di sini, nafs Allah itu diri di sini. Di 1 ini sampai 1 ini ya. Sedangkan di 0 ini adalah sifat, nama, perbuatan. Ini hati-hati kita memahami ini. Jadi sifat Allah ini kita paham jelas ini ya. Ada Allah ini sudah logis, kita tidak bisa lagi kita ini sudah logis, ini berhenti di sini ya. Nah, sifat Allah ini, sifat, nama, af'al, perbuatan Allah. Di sini ada yang namanya tidak ada. Ada yang namanya tidak ada. Ada yang namanya tidak ada. Paham ini ya? Tidak ada itu berarti ada. Di mana? Dalam ketidakadaannya. Tidak ada itu berarti ada. Bagaimana adanya? Ya tidak ada itu. Sifat Allah Maha mendengar, sifat Allah Maha melihat, itu tidak punya wujud ini. Jadi Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui itu tidak wujud, tetapi sifat, bukan wujud ini diri. Jadi sifat atau nama atau perbuatan itu tidak wujud, wujudnya adalah ini. Jadi yang sering kita salah paham itu apa mengatakannya? Allah yang Maha mengetahui. Ini kata-kata ada yang di situ itu keliru. Allah yang Maha ini keliru, kalimat salah. Saya ulang lagi, maaf ini jangan supaya nggak bingung ini. Allah yang Maha mengetahui. Ini
ada yang di sini itu keliru. Ini menyesatkan dan membuat jadi kacau tuh ini masalahnya. Yang betul Allah Maha mengetahui. Bukan Allah iya. Kalau Allah iya berarti ada dua. Ada Allah, ada yang. Maka dari itu Allah itu yang betul di sini. Allah Maha mengetahui, betul kalimat. Jadi Maha mengetahui itu berarti sebuah sifat dari Allah itu sendiri. Maka yang itu dihapus. Karena yang itu berarti menduakan dengan Allah. Yang itu kan dia punya diri, yang itu kan. Artinya ketika kita mengatakan Allah yang Maha mengetahui, berarti kita dapat membuang Allahnya. Contoh begini ya. Contoh begini. Artinya kita mengakui ada wujud selain Allah. Begini kita hapus, Allahnya kita hapus. Yang Maha mengetahui kan kacau kan, berarti dia kan ada ini. Berarti yang Maha mengetahui itu ada sendiri wujudnya. Ini sesat dan tidak betul secara tauhid. Karena ini akan kita katakan menduakan Allah ini berarti. Disinilah kita sering salah paham memahami sifat-sifat nama Allah. Ada yangnya itu jadi tidak jelas. Padahal dalam teks aslinya itu tidak begitu. Alim itu kan maksudnya alim itu Allah. Jadi bukan yang Maha mengetahui itu bukan, tapi Allah Maha mengetahui, begitu sebetulnya itu. Ini kalau kita katakan seperti ini, ya, nah kita ini aja ya biar nanti biar mudah ini bagaimana ya. Baik, ini saya buang dulu sini ya. Ini saya berdiri nanti ya. Contoh begini. Allah, saya ulang lagi ini yang buat kacau ini ya. Yang Maha mengetahui. Ini Allah yang Maha mengetahui. Ini kalimat salah. Kalimat keliru. Yang betul itu yang ini tidak ada. Saya tegas mengatakan yang ini tidak ada harusnya. Jadi Allah Maha mengetahui. Karena kalau kita mengatakan Allah yang Maha mengetahui, ini yang jadi itu apa? Jadi wujud lain selain Allah. Karena kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allah yang Maha mengetahui, ini dapat dihapus. Akhirnya apa? Yang Maha mengetahui, yang Maha mendengar, yang Maha melihat itu terpisah-pisah jadi diri yang independen tanpa tergantung pada ini. Akhirnya akan kacau kan? Betul nggak ini? Coba diakalkan, dibayangkan atau difikirkan, betul nggak? Ini yang ini keliru kita. Tidak boleh menyebut ada Allah yang Maha mengetahui, harusnya Allah Maha mengetahui langsung sini. Karena Maha mengetahui itu tidak ada wujudnya, tapi dia itu ada dalam pengetahuan kita atau ada dalam sifat kita katakan ya, ataupun nama ya. Allah yang Maha ini, yang nama ini bukan nama ya. Nama Allah itu bukan yang Maha mengetahui, nama Allah itu Maha mengetahui. Siapa Allah? Allah itu dirinya, wujudnya itu Allah Maha mengetahui, bukan Allah yang Maha mengetahui. Kalau ada yangnya berarti yang ini merupakan wujud sendiri selain dari wujud Allah. Sehingga ada yang mengatakan kalau begitu Allah itu banyak. Ya kok banyak? Kan ada yang mengetahui, yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Tiga coba. Nanti tambah lagi yang Maha bijaksana, yang Maha semua. Yang itu semua itu keliru. Jadi Allah Maha mengetahui itu betulnya begitu. Jadi yang itu tidak betul dalam penyebutan Allah yang Maha mengetahui. Yang ini dihapus. Paham ya? Jadi di sini kita paham ternyata Allah itu satu wujudnya, namanya banyak. Jadi nama saja. Maha mengetahui itu, Maha mendengar, Maha bijaksana itu hanya nama dari ini, wujud Allah ini. Nah, ketika kita hapus iyanya itu jelas Allah Maha mengetahui. Maka Maha mengetahui itu nama dari wujud Allah. Ini wujudnya 1, ini 0. Maka ada nggak ini 0? Ada nggak? Nolnya itu ada nggak? Nol itu ya tidak ada. Ada nggak nol itu? Secara esensi wujud tidak ada. Tetapi
Di mana ada nol? Nol itu ada dalam ketidakadaannya. Ada ini sifat namawi, ada di mana dalam ketidakadaannya. Kok tidak ada berarti yo ada. Ini ada dalam ketidakadaannya. Jadi tidak ada itu ada. Tidak ada itu ada. Ada bagaimana maksudnya? Ada dalam ketidakadaannya. Kemudian ini harus kita pisahkan antara sifat, nama, dan wujud Allah, karena ini harus terpisah. Kalau nggak terpisah akan mengakui wujud yang banyak itu juga termasuk sesat pikir ya dalam memahami wujud Allah. Kisah itu ya, kisah ya, baik kita tahan dulu ini ya.